Bagaimana jika saat Lailatul Qadar tiba, takdir hidup Anda untuk 1 tahun ke depan sedang ditetapkan, namun Anda justru tertidur tanpa doa? Bagaimana jika pada malam Lailatul Qadar, ribuan malaikat turun ke bumi, tetapi rumah Anda kosong dari zikir dan istighfar? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke orang terdekat Anda. Semoga jadi pahala yang terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu malam yang jika kita benar-benar memahaminya, kita tidak akan berani bermalas-malasan di 10 malam terakhir Ramadan. Malam itu bukan sekedar malam ganjil, bukan sekedar malam ke-27, bukan sekedar tradisi i'tikaf. Itulah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Saudaraku, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih. Artinya, 1 malam saja bisa mengalahkan umur rata-rata manusia. Bayangkan jika malam itu kita sia-siakan. Takdir setahun ditetapkan. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fiha yufroku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa pada malam itu ditetapkan takdir tahunan, rizki, ajal, musibah, kebahagiaan, dan berbagai ketentuan lainnya. Jadi ketika Anda berdoa malam itu, Anda sedang berdoa di saat keputusan sedang dibagikan. Bukan berarti kita mengubah takdir mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Turunnya ribuan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa jumlah malaikat yang turun pada malam itu sangat banyak, hingga bumi terasa sempit karena mereka memenuhi setiap tempat yang ada zikir. Bayangkan, jika di satu rumah ada Al-Quran dibaca, ada istighfar, ada doa penuh harap, malaikat masuk membawa rahmat. Namun bagaimana jika rumah itu dipenuhi tontonan, dipenuhi musik, dipenuhi kelalaian? Saudaraku, ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk membangunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak santai di 10 malam terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Beliau bukan hanya beribadah sendiri, beliau bangunkan keluarganya. Karena beliau tahu, malam itu bukan malam biasa. Doa paling dianjurkan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku mengetahui itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Beliau menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Perhatikan, bukan minta harta, bukan minta jabatan, bukan minta dunia. Yang diminta adalah ampunan. Karena tanpa ampunan, semua nikmat tidak ada artinya. Mengapa banyak orang tidak mendapatkannya?
Saudaraku, mari kita bicara lebih jujur. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pelit memberi, bukan karena malam itu tidak turun, bukan karena malaikat tidak datang, tetapi karena hati kita yang tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar untuk mengabarkan kepada para sahabat tentang kepastian malam Lailatul Qadar. Namun dua orang sahabat berselisih. Maka beliau bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, fatalaha fulanun wa fulan, farufi'at." Artinya, aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, namun si fulan dan si fulan berselisih, maka pengetahuan tentangnya diangkat. Bayangkan, hanya karena perselisihan, ilmu tentang malam paling mulia diangkat. Ini bukan kisah biasa, ini peringatan keras. Jika perselisihan bisa mengangkat pengetahuan tentangnya, bagaimana dengan hati yang penuh iri? Bagaimana dengan dendam bertahun-tahun? Bagaimana dengan kebencian yang dipelihara diam-diam? Saudaraku, Lailatul Qadar bukan sekedar ibadah fisik. Ia adalah malam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kata salam bukan hanya berarti damai secara suasana, tetapi damai di dalam dada. Bagaimana mungkin seseorang meraih malam yang penuh kedamaian jika dadanya dipenuhi kebencian? Dosa yang diremehkan. Banyak orang mengejar Lailatul Qadar dengan begadang, tetapi siangnya masih berdusta, masih menggunjing, masih menzolimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba qa'imin hadzuhu min qiyanihis sahar." Betapa banyak orang yang berdiri, sholat malam, namun yang ia dapatkan hanyalah begadang. Mengapa? Karena dosa menggerogoti nilai ibadah. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata bahwa maksiat mengeraskan hati dan menghalangi seseorang dari merasakan manisnya ketaatan. Hati yang keras seperti tanah kering, hujan rahmat turun tetapi tidak meresap. Bayangkan, hujan Lailatul Qadar turun, tetapi hati kita seperti batu. Penyakit yang tidak terlihat. Hasad, ria, sombong, merasa lebih suci dari orang lain. Inilah penghalang yang paling halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Lailatul Qadar bukan tentang menunggu tanggal, tetapi tentang memperbaiki isi dada. Maka jika ingin Lailatul Qadar, jangan mulai dari kalender, mulailah dari hati. Bersihkan hati. Maafkan orang, bahkan yang tidak pernah minta maaf. Lepaskan dendam, meski Anda merasa benar. Hentikan gibah, meski terasa nikmat. Perbaiki sholat, karena sholat adalah tiang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Jika ingin dekat di malam paling dekat dengan langit, perbaiki sujud Anda, perbaiki wudhu Anda, perbaiki niat Anda. Pertanyaan yang menampar. Bagaimana mungkin kita ingin malaikat masuk rumah, tapi kita biarkan tontonan haram terus menyala? Bagaimana ingin doa diangkat jika tangan masih menzolimi? Bagaimana ingin takdir terbaik jika hati tidak pernah bertobat? Saudaraku, Lailatul Qadar bukan hilang, kitalah yang sering menjauh. Malam itu turun setiap tahun, tetapi tidak semua hati siap menyambutnya. Maka sebelum mengejar malamnya, perbaiki diri kita. Karena bisa jadi yang menghalangi kita bukan kurangnya ibadah, tetapi dosa yang belum ditinggalkan. Bayangkan, jika ini Lailatul Qadar terakhir Anda. Bagaimana jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir Anda? Bagaimana jika takdir tahun depan Anda tidak lagi diberi kesempatan bertemu bulan suci? Apakah kita ingin takdir kita ditetapkan dalam keadaan lalai atau dalam keadaan sujud? Saudaraku,
Setiap sujud di malam itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah permohonan di saat langit terbuka. Jika pembahasan ini memberikan wawasan dan ilmu untuk Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe sekarang, like video ini, dan bagikan kepada keluarga dan sahabat Anda. Karena bisa jadi, satu share Anda menjadi sebab seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan pahala yang terus mengalir, bahkan ketika Anda sudah tiada. Sebelum kita tutup, saya ingin tahu, Anda menyimak dari kota mana malam ini? Tulis di kolom komentar kota Anda. Dan tuliskan juga sholawat atau doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup Anda. Doa yang paling Anda cintai. Mari, hidupkan kolom komentar dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua dengan Lailatul Qadar, mengampuni dosa kita, dan menetapkan takdir terbaik untuk kita 1 tahun ke depan. Amin ya Rabbal Alamin.